warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Putri. Saya Fadiansyah. Saya Isyatur Radia. Saya Aisyah. Saya Dwi Triasri. Dan saya Putri Muda. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perbedaan Fonem dan Alofon. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Putri. Saya sebagai pemateri pertama yang akan membedakan fonem dan alofon dari segi definisi. Nah, definisi fonem secara umum adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna. Wujud fonem tidak hanya berupa bunyi segmental, baik vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental, baik tekanan, nada, durasi, dan jeda. Sedangkan definisi alofon secara umum adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan dalam posisi awal yaitu besar, dan tengah kabel berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir yaitu jawab. Selanjutnya, ciri-ciri fonem dan alofon. Ciri-ciri fonem yang pertama merupakan unit terkecil dari bunyi bahasa yang membedakan makna kata. Yang kedua, satu fonem dapat memiliki beberapa alofon. Yang ketiga, fonem tidak memiliki arti yang bermakna secara sendiri-sendiri. Yang keempat, setiap bahasa memiliki jumlah fonem yang berbeda-beda. Ciri-ciri alofon. Yang pertama, merupakan variasi bunyi yang terjadi pada satu fonem dalam bahasa tertentu. Yang kedua, tidak membedakan makna kata. Yang ketiga, biasanya dipengaruhi oleh fonem-fonem yang berdekatan. Yang keempat, alofon tidak berupa variasi bunyi vokal, konsonan atau kombinasi keduanya. Yang kelima, alofon tidak dianggap sebagai unit terkecil dari bunyi bahasa yang membedakan makna kata. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur pembeda antara fonem dan alofon. Nah, sebelum itu, apa saja unsur pembeda fonem dan alofon? Nah, perbedaan utama antara unsur alofon dan fonem adalah bahwa fonem adalah unit suara dalam bahasa yang dapat membedakan makna antara kata. Sedangkan unsur alofon adalah variasi fonetik dari sebuah fonem yang tidak mempengaruhi makna kata. Dalam bahasa, fonem adalah unit terkecil yang membedakan satu kata dari kata lainnya. Misalnya, dalam bahasa Inggris, fonem P membedakan antara kata pin dan bin. Jadi, meskipun kedua kata tersebut hanya berbeda dalam satu bunyi, perbedaan tersebut cukup untuk mengubah makna dari kata tersebut. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Sementara itu, unsur alofon adalah variasi fonetik dari sebuah fonem yang terjadi secara alami dalam bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris, fonem memiliki dua unsur alofon, yaitu T dan TH. Unsur alofon atau T biasanya terjadi di dalam kata setelah suara konsonan, sedangkan unsur alofon TH biasanya terjadi di awal kata atau setelah suara vokal panjang. Namun, perbedaan antara kedua unsur alofon ini tidak mempengaruhi makna kata, sehingga keduanya dianggap sebagai varian dari fonem yang sama. Dalam ringkasan, fonem membedakan makna antara kata, sedangkan unsur alofon adalah variasi fonetik dari sebuah fonem yang tidak mempengaruhi makna kata. Baik, selanjutnya contoh fonem dan alofon. Nah, fonem dan alofon ini adalah unit terkecil dalam bahasa yang membentuk bunyi atau suara. Nah, berikut adalah contoh fonem alofon dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, fonem P.
Nah, dalam kata pulpen, pohon, dan topi, itulah contoh fonem dari kata P. Memiliki huruf P sama-sama kata, tetapi memiliki makna yang berbeda. Kemudian yang kedua, alofon P. Nah, yang dihasilkan oleh fonem P pada posisi di antara dua bunyi gigi dalam kata sepak, lipat, dan terap. Kemudian alofon P kuadrat. Nah, yang dihasilkan oleh fonem P pada awal kata dalam kata pasar, panas, dan pergi. Nah, kemudian fonem T. Fonem T dalam kata tiga, tangan, dan batu. Kemudian alofon T. Nah, di mana yang dihasilkan oleh fonem T pada posisi di antara dua bunyi gigi dalam kata istimewa, mata, dan kata. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Aisyah, yaitu tentang contoh fonem dan alofon. Nah, untuk contoh alofon selanjutnya ialah bunyi T yang dihasilkan oleh fonem T pada awal kata dalam kata tulis, terima, dan tunggu. Nah, selanjutnya next untuk contoh fonem K yang dalam kata topi, kucing, dan sekolah. Tadi sudah ada fonem K. Sekarang kita ke contoh alofon K yang dihasilkan oleh fonem K pada posisi di antara dua bibir dalam kata aktif, lingkungan, dan fakultas. Dan terakhir ada contoh alofon K yang dihasilkan oleh fonem K pada awal kata dalam kata kemarin, kiri, dan kata. Oke, itulah tadi pemaparan materi tentang contoh fonem dan alofon. Semoga teman-teman bisa memahami.